Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih dan solihah semua? Insya Allah selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita review materi kemarin ya. Kemarin kita sempat membahas tentang apa itu najis. Setelah itu ada macam-macam najis. Ada najis yang berat, najis yang ringan, dan najis pertengahan. Kalian masih ingat? Insya Allah masih ingat ya. Lalu kita belajar tentang istinja, membersihkan kubul dan dubur menggunakan air, serta adab-adabnya dan yang lainnya. Berikutnya kita juga belajar tentang istijmar. Apakah kalian masih mengingat tentang istijmar? Insya Allah masih ingat ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang syarat wudhu. Apakah kalian tahu apa itu berwudhu? Ya, berwudhu adalah bersuci dari hadas kecil seperti kentut, buang air kecil dan buang air besar. Kita harus ingat bahwa berwudu itu adalah salah satu syarat sah diterimanya sholat. Jadi Allah tidak akan menerima sholat salah seorang hambanya jika dia berhadas sampai dia berwudu. Lalu apa aja sih syarat sah wudu? Ternyata ada 7 syarat sah wudu. Yang pertama, beragama Islam. Wudu yang dilakukan oleh orang kafir adalah tidak sah. Orang yang beragama Islamlah yang boleh dan sah melakukan wudu. Yang kedua adalah berakal sehat. Wudu yang dilakukan oleh orang gila adalah tidak sah, karena orang gila sedang tidak sehat akalnya dan tidak dibebani hukum syariat Islam. Yang ketiga, tamyiz. Tamyiz artinya sudah dapat membedakan antara yang baik atau yang buruk. Bagi anak kecil yang belum bisa membedakan hal baik dan mana yang buruk, maka wudunya juga belum sah. Lalu berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah berniat. Niat letaknya di dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Harus diingat ya, ketika ingin berwudu jangan lupa untuk berniat. Lalu yang kelima, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Dan pastikan juga selain suci dan menyucikan, air yang kita gunakan untuk berwudu harus halal, bukan dari hasil mencuri. Berikutnya yang keenam, bersuci dari najis. Setelah buang air, kita wajib bersuci sebelum wudu. Yang perlu diingat adalah apabila terkena najis setelah wudu, kita tidak perlu berwudu lagi, cukup membersihkan najis dari badan kita. Yang ketujuh, kulit tidak tertutupi benda apapun. Air wudu harus benar-benar sampai ke kulit kita. Misalkan kita menggunakan baju lengan panjang, maka harus kita gulung sampai siku kita bisa terkena air. Jazakumullah khair anak-anak solih dan solihah. Insya Allah bisa dipahami ya. Karena wudu termasuk syarat sah sholat, maka kita harus praktekkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.